Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra Bisnis Pas FM, hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik yang saat ini banyak menjadi perbincangan di media, yaitu tentang bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan dalam menghadapi perusahaan asuransi yang gagal dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Vehicle atau badan usaha dari aktivitas perasuransian itu pada umumnya itu badan usahanya itu berbentuk perseroan terbatas. Ya, jadi perusahaan asuransi itu dijalankan dengan menggunakan commercial vehicle berbentuk perseroan terbatas. Nah, berdasarkan Undang-Undang PT ya, 40 tahun 2007, itu pencabutan izin berdasarkan pasal 142 ayat 1F Undang-Undang PT itu menjadi salah satu dasar dari bubarnya satu perseroan terbatas secara hukum. Ya. Nah, jadi kalau misalnya OJK itu mencabut izin perusahaan asuransi, ya seperti yang diatur pada pasal 43 kalau saya nggak salah, Undang-Undang Perasuransian 40 tahun 2014, maka itu akan mengakibatkan perusahaan asuransi itu menjadi bubar. Perseroan terbatas yang menjadi commercial vehicle dari perusahaan asuransi tersebut menjadi bubar. Itu alasannya kenapa dalam Undang-Undang Perasuransian itu mengharuskan perusahaan tersebut harus dibubarkan. Karena misalnya Undang-Undang Pasal 142 ayat 1F tadi memang dia secara hukum sudah bubar. Nah, maka mekanisme pembubaran tadi ya itu dilakukan dengan cara OJK memerintahkan dalam waktu 30 hari kepada rapor pemegang saham dari perusahaan asuransi yang dicabut izin tadi untuk membubarkan. Tapi kalau kita lihat dalam ketentuan Undang-Undang Asuransi sebenarnya tidak memutuskan membubarkan. Jadi rapat pemegang saham itu menyatakan bubar gitu loh. Kenapa? Karena keputusan itu bukan dari rapat pemegang saham. Keputusan pembubaran itu terjadi demi hukum. Dasar hukumnya adalah pasal 142 ayat 1F Undang-Undang PT. Jadi sebenarnya rapat pemegang saham itu hanya menegaskan tentang bubarnya perusahaan tersebut sebagai akibat dari izin yang dicabut. Sehingga kalau mereka tidak bisa menyatakan tersebut atau rapat pemegang saham tidak bisa diselenggarakan dalam waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka kewenangan itu bisa berpindah kepada OJK untuk menyatakan, bukan untuk memutuskan. Kewenangan otoritas mencabut izin. Konsekuensi pencabutan izin oleh Undang-Undang PT berdasarkan pasal 142 ayat 1F itu mengakibatkan bubar. Sehingga tinggal penegasan aja sebenarnya. Ya. Nah, cuma orang bilang, kenapa OJK harus membubarkan? Nah, ada satu lagi pertanyaan. Kenapa tidak diambil langkah penundaan kewajiban pembayaran utang? Kalau dalam Undang-Undang Kepailitan, itu adalah satu instrumen hukum ya yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dari ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya atau membayar utangnya. Jadi dia spesifik dari penanganan perkara utang piutang secara umum. Ya, jadi kepailitan tidak didefinisikan sebagai satu undang-undang atau peraturan yang menyelesaikan sengketa utang piutang secara umum, tidak. Dia secara khusus. Dia hanya dipakai atau dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kreditur dan debitur yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau tidak dibayarnya utang yang terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, tidak dibayarnya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih itu secara eksternal memberikan indikasi bahwa ada ketidakmampuan finansial dari debitur itu. Nah, kalau debitur tersebut mempunyai kemampuan finansial atau membutuhkan waktu agar dia bisa kembali sehat, maka dia harus memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang. Gitu ya. Jadi ini adalah satu langkah yang disebut dengan collective settlement. Kalau kepailitan adalah collective settlement bagi para kreditur atau seluruh kreditur dari debitur yang tidak mampu tadi untuk bisa secara adil mendapatkan pembayaran dari sisa harta debitur setelah harta tersebut dibereskan. Jadi sifatnya adalah kolektif, maka itu alasannya kenapa ketika seorang debitur dinyatakan pailit, harta itu berada dalam sita umum. Dan kurator diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Dan satu kreditur lain pun tidak bisa melakukan eksekusi atau mengambil harta tadi untuk digunakan membayar secara individual. Jadi dia bukan individual settlement seperti dalam penanganan atau proses perkara perdata, biasa. Tapi ini adalah collective settlement. Ini urusannya adalah penyelesaian dari sisa harta debitur yang dianggap berada dalam keadaan insolvent tadi untuk dibayarkan kepada masing-masing kreditur dari seluruh kreditur sesuai dengan hak-haknya.
Demikian pembahasan kita kali ini. Saya Dr. Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.